Sedangkan orang kafir murah. Kenapa kira-kira? Kenapa orang kafir dia di hari akhir ini bukannya murah? Pasti sama Allah. Dia menyesal karena dia tidak beriman dan dia merasakan siksaan hari kiamat. Yang ini sangat diperhatikan penjelasannya. Nanti ini untuk apa ibu uji pemahaman kalian ya, kaitan dengan ibadah haji. Itu bisa aja. Sekarang giliran kamu ya tuh. Baik Pak Ustaz. Sekarang siapa yang tahu surat yang tadi dibaca dulu bercerita tentang apa? Apa ya? Kira-kira apa ya Safir? Apa ya? Aku juga tidak tahu. Ada yang tahu tidak? Kamu dan dia? Yang lain tidak ada yang tahu. Ya ada Ustaz. Kalau kita dengar yang baik-baik ya, surat itu bernama Al-Ghazallah, termasuk surat Makkiyah, berisi tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih Pak Ustaz? Hari kiamat adalah hari akhir, karena pada saat itu kehidupan dunia berakhir. Lalu Semua yang hidup dimatikan, semua yang pokok dihancurkan, semua yang teratur berantakan, matahari dan planet-planet tidak lagi berkabar. Semua serba kacau. Bumi berguncang dahsyat. Gunung-gunung hancur berbakar, padahal hutan dan gelombang dahsyat bumi. Manusia lari dan tercerai berai, suami tidak dan istri dan anak. Sampai akhirnya pada yang mustahil maka semua yang hidup mati dan alam akhirat dimulai. alam akhirat itu apa sih Pak Ustaz? Nah, dengarkan. Yang terjadi di alam akhirat Pak Ustaz? Begini anak-anak, alam akhirat adalah alam kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun tidak seperti di dunia. Kehidupan alam akhirat itu kekal abadi. Di alam ini, setiap orang akan ditanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua orang Pak Ustaz dari zaman Nabi Adam. Benar, setiap orang yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga hari akhir, mereka akan ditimpa kembali. Lalu mereka dikumpulkan di suatu tempat yang disebut banyak masyarakat. Seluas apa itu Pak Ustaz? Orangnya kan banyak sekali. Sangat luas, tidak terbayangkan luasnya. Subhanallah, lalu apa yang terjadi saat itu Pak Ustaz? Pada saat itu, manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Sungguh beruntunglah mereka yang menerima buku tersebut dari sebelah kanan, karena berarti dia termasuk golongan orang yang banyak beramal.
dan celakalah mereka yang menerimanya sebagai karena nanti mereka termasuk orang yang banyak berbuat jahat selama hidupnya. Lalu ditanyakan kepada mereka tentang amal perbuatan selanjutnya. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang seluruh amalnya tersebut. Ada manusia yang lebih berat pada amal baiknya, dan ada pula yang lebih berat pada keburukannya. Bagi manusia yang lebih banyak perbuatan baiknya, maka ia akan ditetapkan sebagai penghuni surga dan ia akan hidup kekal di dalamnya. Sebaliknya, bagi manusia yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, disilipin lagi lampunya. Nah, kira-kira paham nggak tadi yang dijelasin apa proses-proses kehidupan setelah kematian itu? Alam akhirat tadi, ada yang bisa jelaskan sama ibu? Ayo, yang ngantuk-ngantuk nih kayak Dodo tadi tuh. Ini mimpi kiamat ini. Coba, apa? Kehidupan setelah di dunia. Jadi gimana kalau yang menerima buku amal dari di tangan kanan itu adalah golongan orang yang baik. Orang baik yang langsung masuk surga. Kalau dia menerima bukunya di tangan kanan, tangan kiri, terus kalau orang beriman kira-kira meskipun dia banyak orang bodoh, Timbangannya sering ya. Pak. Kalau timbangannya sama, Kalau misalnya timbangannya setara, pasti ada yang lebih berat juga. Nah, kalau misalnya setara nih dari amal yang dia perbuat sendiri, nanti baru dihisab lagi nih perbuatan dia ke orang lain itu seperti apa? Apakah seperti yang ibu bilang sebelumnya? Misalnya temannya nggak terima, dia pernah dizolimi sama kamu misalnya. Jadi amal buruk dia pindah ke kamu, ketimbangan kamu. Amal baik kamu diambil sama dia. Mau nggak kayak gitu? Itu jadi manusia yang mau jadi manusia yang gimana? Ayo mau hidup kemarin udah dicatat dari lagunya? Belum kita praktekin kan? Belum.